Saudara-saudari sedama, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu ajaran penting Sang Buddha, yaitu Tilakkhana atau 3 corak umum. Ajaran ini merupakan fondasi utama dalam memahami realitas kehidupan, agar kita tidak terjebak dalam pandangan keliru yang membawa penderitaan. Dengan memahami Tilakkhana, kita dapat mengembangkan kebijaksanaan, melepaskan keterikatan, serta menemukan jalan menuju kebebasan batin. Pengertian hukum Tilakkhana. Tilakkhana berasal dari kata ti yang berarti 3, dan lakkhana yang berarti ciri atau tanda. Jadi, Tilakkhana berarti 3 corak umum atau 3 ciri keberadaan. Ketiga ciri tersebut adalah anicca, ketidakkekalan, dukkha, penderitaan atau ketidakpuasan, anatta, tanpa inti diri atau tanpa aku yang kekal. Tilakkhana menjelaskan sifat hakiki dari semua fenomena yang terkondisi di dunia ini. Segala sesuatu yang ada, baik jasmani maupun batiniah, memiliki 3 ciri ini. Pembagian hukum Tilakkhana. Anicca, ketidakkekalan. Semua fenomena selalu berubah, tidak ada yang abadi. Dukkha, penderitaan atau ketidakpuasan. Karena segala sesuatu berubah, maka segala sesuatu tidak bisa memberi kepuasan sejati. Anatta, tanpa inti diri. Karena segala sesuatu berubah dan tidak memuaskan, maka tidak ada inti diri atau aku yang bisa dikendalikan secara mutlak. Hubungan anicca dengan dukkha. Segala sesuatu yang berubah, anicca, pasti akan membawa ketidakpuasan, dukkha. Contohnya, tubuh kita berubah dari muda menjadi tua. Harta benda bisa hilang, rusak, atau berpindah tangan. Hubungan sosial juga berubah seiring waktu. Karena perubahan inilah timbul penderitaan. Hubungan dukkha dengan anatta. Karena hidup penuh dengan penderitaan, maka kita tidak memiliki kendali penuh terhadap apa yang terjadi. Jika benar ada aku yang kekal dan berkuasa, tentu aku bisa memilih untuk tidak sakit, tidak menua, dan tidak mati. Namun kenyataannya tidak demikian. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada inti diri yang abadi, melainkan hanya rangkaian fenomena yang muncul dan lenyap. Hubungan anicca dengan anatta. Jika segala sesuatu bersifat anicca, selalu berubah, maka tidak mungkin ada sesuatu yang tetap, kekal, dan bisa disebut sebagai aku sejati. Dengan kata lain, sifat anicca secara langsung menegaskan sifat anatta. Signifikansi pemahaman Tilakkhana dalam kehidupan sehari-hari. Memahami Tilakkhana bukan hanya teori, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita. Menyadari anicca membantu kita untuk tidak melekat pada harta, jabatan, ataupun keadaan, karena semua itu bisa berubah. Menyadari dukkha membuat kita lebih bijak dalam menghadapi kesulitan dan tidak mencari kebahagiaan dari hal-hal yang fana. Menyadari anatta menumbuhkan kerendahan hati, mengurangi ego, dan menumbuhkan welas asih kepada semua makhluk. Dengan memahami Tilakkhana, kita bisa menjalani hidup dengan penuh kesadaran, melepaskan kemelekatan, dan perlahan menuju pada kedamaian batin sejati. Tilakkhana dalam kehidupan sehari-hari, contoh nyata. Anicca terlihat saat kita memiliki perasaan senang yang hanya sementara. Misalnya, bahagia karena mendapat hadiah, namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Dukkha muncul ketika kita kecewa karena kehilangan barang berharga atau saat orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita. Anatta bisa dipahami saat kita menyadari bahwa tubuh kita bekerja tanpa kendali mutlak, jantung berdetak, rambut tumbuh, usia bertambah, semuanya terjadi, bukan karena aku menginginkannya. Dengan melihat hal-hal kecil sehari-hari, kita lebih mudah merenungkan Tilakkhana dan meditasi Vipassana. Dalam latihan meditasi Vipassana, seorang yogi berlatih memperhatikan fenomena jasmani dan batin secara apa adanya. Ketika napas masuk dan keluar, kita bisa melihat bahwa napas itu anicca datang dan pergi. Ketika tubuh merasa sakit setelah duduk lama, kita menyadari adanya dukkha. Saat memperhatikan pikiran yang timbul dan lenyap, kita melihat anatta pikiran itu muncul sendiri dan hilang sendiri. Bukan aku yang mengaturnya. Dengan pengamatan yang terus-menerus, pemahaman terhadap Tilakkhana akan menjadi pengalaman langsung, bukan hanya teori. Kaitan Tilakkhana dengan Paticca Samuppada.
hukum sebab akibat. Tilakana erat hubungannya dengan hukum sebab akibat atau patika samupada. Karena semua fenomena muncul karena sebab dan kondisi, maka ia tidak kekal anika. Karena sifatnya tidak kekal, fenomena itu tidak bisa memberi kepuasan sejati dukkha. Karena fenomena hanya bergantung pada sebab dan kondisi, maka tidak ada inti diri, anatta. Dengan demikian, tilakana dan patika samupada saling melengkapi dalam menjelaskan hakikat kehidupan. Pandangan salah yang dihancurkan oleh tilakana. Sang Buddha mengajarkan tilakana untuk menghancurkan dua pandangan salah utama, sasataditi, pandangan kekekalan. Percaya bahwa ada roh atau jiwa yang abadi dan tidak berubah, ucedaditi, pandangan nihilisme. Percaya bahwa setelah mati, segalanya lenyap begitu saja tanpa sebab akibat. Tilakana menunjukkan bahwa segala sesuatu terus berubah, tidak ada yang kekal, tetapi juga tidak lenyap begitu saja tanpa hukum karma yang bekerja. Relevansi tilakana di era modern. Dalam pekerjaan, memahami anicca membuat kita siap menghadapi perubahan karir, jabatan, maupun usaha. Dalam hubungan sosial, memahami dukkha membuat kita lebih sabar dalam menghadapi konflik, karena kita tahu penderitaan adalah bagian dari hidup. Dalam perkembangan diri, memahami anatta mengajarkan kita untuk tidak terlalu egois, melainkan bekerja sama dan berwelas asih terhadap orang lain. Dengan memahami tilakana, kita bisa lebih tenang, bijaksana, dan tidak mudah goyah dalam menghadapi perubahan zaman yang cepat. Tilakana dalam perspektif sejarah ajaran. Setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, tilakana menjadi salah satu ajaran inti yang selalu beliau tekankan. Banyak khotbah awal Sang Buddha seperti Dhammacakkappavattana Sutta dan Anatalakkhana Sutta menyebutkan ketiga ciri ini sebagai dasar untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak murid utama Sang Buddha, termasuk 5 petapa di Isipatana, mencapai pencerahan setelah merenungkan tilakana. Perumpamaan tentang tilakana. Untuk memudahkan pemahaman, Sang Buddha sering memberikan perumpamaan. Anicca seperti gelembung air di sungai, muncul sebentar lalu lenyap. Dukkha seperti roda kereta yang terus berputar tanpa henti, menekan tanah setiap kali bergerak. Anatta seperti boneka kayu yang tidak memiliki pengendali sejati di dalamnya. Ia hanya bergerak sesuai dorongan luar. Perumpamaan ini membantu kita menyadari sifat sejati dari kehidupan dengan cara sederhana. Tilakana dalam kitab suci, anicca sering diulang dalam Dhammapada ayat 277, Sabbe Sangkara Anicca. Semua hal yang berkondisi adalah tidak kekal. Dukkha ditegaskan dalam Dhammapada ayat 278, Sabbe Sankhara Dukkha. Semua hal yang berkondisi membawa penderitaan. Anatta dijelaskan dalam Dhammapada ayat 279, Sabbe Dhamma Anatta. Semua fenomena adalah tanpa inti diri. 3 ayat ini sering disebut sebagai ringkasan tilakana yang sangat mendalam. Saudara-saudari, tilakana bukan hanya untuk dipahami secara intelektual, tetapi harus direnungkan dan dipraktikkan dalam kehidupan. Demikianlah pembahasan mengenai hukum tilakana. Semoga penjelasan ini bermanfaat, menambah pengertian kita terhadap Dhamma, serta menjadi bekal untuk melatih diri dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa segala sesuatu berubah, membawa ketidakpuasan, dan tidak ada inti diri. Dengan memahami hal ini, kita dapat berjalan di jalan kebijaksanaan menuju kebebasan sejati. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata.